Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Asep Ahmad Damiri, SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, dengan nomor ujian 5881 55004 7097. Saya guru Akidah Akhlak di MTS Darul Mutakin, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi adab sholat dan berzikir di kelas 7 MTS Darul Mutakin. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan KM untuk memimpin doa. Bangun. Siap baca doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan dulu kita supaya mengawali belajar ini supaya semangat. Bapak akan memberikan yel-yel semangat ya. Kita akan tepuk semangat. Bapak akan bikin ya. Ya, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Duduk kembali. Ya, ya, alhamdulillah. Kalian sudah semangat, sudah fokus, siap untuk pembelajaran. Siapkan buku tulisnya, alat tulisnya yang lain supaya belajar kalian itu bisa dimengerti. Sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa yang ada sekolah, siapa yang izin, siapa yang sakit, kita absen dulu. Abdul Gofar, Ahmad Rizal, Hadir. Ahmad Rizki, Raihan Khairul Azam. Sakit. Oh, sakit ya? Udah lama sakitnya? Nah. Ya, kita berdoa dulu untuk kesembuhan Khairul Azam. Mudah-mudahan ya adinda kita ataupun yang bernama Raihan Khairul Azam diberikan kesehatan. Kita berdoa yaitu membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Saya lanjutkan. Zakia, Zaki, ya, ya udah. Yang kebanyakan hadir, ya. Ya, baiklah. Sekarang materinya yaitu ada sholat dan ada berzikir. Tapi sebelum ke materi, Bapak harus menyampaikan tujuan pembelajarannya, ya, supaya tahu, ya, kamu belajar itu ada tujuannya, ya. Jadi mau kemana-mana pasti ada tujuan supaya tepat sasarannya. Yang pertama, tujuannya itu adalah peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan
adab sholat zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk pribadi yang cerdas. Ya, kriteria capaian tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian adab sholat, ya, menganalisis dalil adab sholat, menyebutkan dalil adab berzikir, terus menganalisis pengaruh adab sholat dan zikir dalam membentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita. Ya. Untuk membahas materi adab sholat dan berzikir, Bapak akan mengulas kembali nih pelajaran yang kemarin yang telah diajarkan oleh Bapak. Masih ingat apa enggak? Masih. Apa judulnya? Siapa? Apa? Sifat wajib bagi Allah. Ya, sifat wajib bagi Allah. Betul. Coba Bapak tanya nih ya, 1-2 pertanyaan aja untuk mengulas pelajaran kemarin. Sifat wajib bagi Allah, siapa yang tahu ada berapa? Kamu? Ada berapa? Coba sebutkan. Ya, betul. Tepuk tangan. Pertanyaan lagi ya, mengulas pelajaran kemarin. Ada berapa klasifikasi sifat wajib bagi Allah? Siapa yang tahu? Saya Pak. Laki-laki gantian. Apa yang pertama? 1 sifat nafsiyah. Ya, betul. Yang kedua? 2 sifat salbiyah. Betul. Yang ketiga? 3 sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Yang keempat? Sifat ma'nawiyah. Iya, betul juga. Tepuk tangan juga. Nah, itu ya. Jadi materi-materi yang telah diajarkan harus diperhatikan tetap, walaupun sekarang sudah beda materi. Kita lanjutkan pembelajaran sekarang, yaitu adab sholat dan berzikir. Siapa di sini yang suka sholat? Ya, banyak ya, alhamdulillah. Sholat semua nih ya. Coba sholat 5 waktu. Yang pertama sholat apa kamu? Subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga asar. Yang keempat maghrib. Yang kelima isya. Betul. Sekarang kamu sudah bisa mengatakan ataupun menyebutkan sholat yang 5 waktu. Tapi di sini ada yang ketinggalan, yaitu tentang adab. Siapa yang tahu tentang adab? Acungkan tangan. Apa adab itu? Adab itu etika atau akhlak. Adab itu etika atau akhlak. Betul. Jadi dengan materi adab bersolat, ya, adab sholat, kita harus melaksanakan sholat itu dengan menggunakan adab, etika. Sebab etika itu penting. Setiap muslim, setiap manusia mempunyai etika, mempunyai adab. Sebab al-adabu fawqal ilmi. Adab ialah atau etika ialah di atas ilmu. Orang yang berilmu haruslah mempunyai adab. Adab yang lebih utama. Apalagi kita akan melaksanakan sholat dan melaksanakan berzikir. Ya, baiklah. Untuk melanjutkan materi adab sholat dan berzikir, Bapak akan jelaskan dulu nih tujuan pembelajaran dan cara belajarnya. Kita berdiskusi, ya. Kemarin sudah dibikin kelompoknya, ya. Alhamdulillah ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sampai 5. Kita diskusi, ya. Diskusi tentang apa, Pak? Tentang permasalahan materi yang akan diajarkan. Kalian simak. Yang pertama, video pembelajaran. Yang kedua, LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Kan ada lembar kerjanya. Kita kamu diskusikan dengan teman kamu, kalian catat dengan kelompoknya apa yang kalian simak dari video pembelajaran dan apa yang kalian dengar yang Bapak kasih materi atau kasih penjelasan tentang adab sholat, kalian catat lalu kalian simpulkan dengan baik. Karena
dalam tugas akhir ini ada persentase setiap kelompok untuk memaparkan materi adab sholat dan berzikir. Siap apa enggak? Siap. Ya. Ada asesmen awal dulu ya. Sebelum kalian berdiskusi, silakan kamu isi ya. Seberapa jauh kemampuan kalian mengetahui adab tentang sholat maupun adab tentang berzikir. Ada di sini pertanyaan-pertanyaan tentang asesmen awal. Silakan tiap kelompok isi. Bapak kasih waktu ya 5 menit, jangan terlalu lama, dan dikumpulkan lagi masing-masing kelompok. Sebisanya saja, karena ingin mengetahui kemampuan awal kalian belajar apa, ya, mengetahui apa tidak adab tentang sholat maupun berzikir. Bapak kasih kak asesmennya. Silakan tadi ini. Petunjuk awalnya di sini, asesmen awalnya yang pertama, memetakan kemampuan peserta didik dengan mengadakan tanya jawab terkait adab sholat dan zikir. Ya, silakan kalian bikin pertanyaan tentang adab sholat dan berzikir. Apa itu adab? Apa itu sholat? Apa itu zikir? Ada berapa adab sholat? Ada berapa adab zikir? Silakan kalian membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya mengerti? Silakan. Nah, jangan garis. Nah, jangan garis. Ya, gimana? Sudah selesai asesmennya? Sudah. Silahkan dikumpulkan asesmen awalnya di depan. Ini. Ya, dilanjutkan. Untuk materi selanjutnya yaitu menyimak video pembelajaran tentang materi adab sholat dan zikir. Ya, tugas kalian silakan kalian simak videonya dengan baik. Ini ada video pembelajaran. Apa saja yang ada di dalam video ini kalian catat yang poin-poin terpentingnya. Kan ada tugas, ya. Bapak akan kasihkan LKPD tugas siswa, ya. Ntar kamu isi sesuai dengan video pembelajaran yang kalian lihat. Ya, silakan kalian simak video pembelajaran ini. Sengaja Bapak bikin video ini ya. Ini langsung video ini dibuat oleh Bapak ya. Akan simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi video pembelajaran akhlak dengan materi adab sholat dan berzikir. Lewat sama-sama simak video pembelajaran ini dengan baik. Bagaimana aspek pembelajaran? Satu, dijelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Dua, mengidentifikasikan menunjukkan Silakan kalian simak adab sholat dan zikir dengan baik. Lima, mempraktekkan adab sholat dan zikir dapat menjauhkan diri dari sikap sombong. B, manfaat zikir dalam meningkatkan diri kepada Allah, manusia dan Tuhan, agar selalu berpikir amalan ini merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan pengabdian. Ya, gimana? Sudah dilihat videonya? Sekarang kalau sudah dilihat, silakan kalian mengidentifikasi tentang sholat dan berzikir yang ada di dalam video, ya.
kalian kan dikasih LKPD-nya diisi dengan baik dan benar sesuai pengamatan yang apa kalian lihat dari video pembelajaran ini. Ya, silakan diisi. Ini LKPD-nya ya. Ya, silakan. Ada petunjuknya di situ ya. Kalau tidak muat boleh di buku tulis untuk penjabarannya ya, untuk materinya yang kalian isi. Silakan ditulis dengan baik. Ada yang ditanyakan dan yang nanti ya. Mana kelompok ini ya? Silakan. Ya. Bila mana ada yang menanyakan? Ini kelompok ini, silakan ya, diskusikan. Nah, gimana? Selesai diskusinya nih? Selesai. Ya. Nah sekarang Bapak akan kasih pertanyaan, silakan kalian jawab ya. Tapi pertanyaannya bisa dari Bapak, bisa dari teman kalian. Dan kalian saling mengasih pertanyaan antar kelompok. Tapi Bapak kasih contoh dulu nih. Contoh nih, kelompok ini. Apa yang tahu tentang sholat, pengertian sholat menurut bahasa ayat Pak? Gimana? Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholat dengan doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa Saudi ada dari dua ibadah dalam agama Islam. Ya, udah. Nah gitu ya. Ntar kamu kasih pertanyaan kepada kelompok yang lain. Silakan. Kita mulai. Dari kelompok mana dulu? Ajukan tangan. Kita menanya ke kelompok yang mana. Ayo, siapa dulu? Kamu. Kamu kelompok berapa? Saya kelompok Bapak mau ngasih pertanyaan kepada kelompok ini. Silakan. Coba. Apa saja ada berzikir? Ada berzikir, yaitu 1. Ikhlas, 2. Merendahkan suara, 3. Berzikir dengan zikir dan wirid, 4. Mencoba memahami maknanya, 5. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, 6. Mewangikan pakaian dan tempat, 7. Memilih tempat yang agak sunyi. Ya. Bisa dimengerti nggak? Kelompok ini? Bisa. Ya, dilanjutkan. Pertanyaannya kepada siapa lagi? Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ajukan tangan. Ke kelompok yang mana? Hah? Kamu ganti kemana? Silakan. Sebutkan aja ke kelompok mana. Kelompok 3. Ya. Apa saja ada sholat? Dan sholat ya. Silakan jawab. Yang ke-1, khusyuk. Yang kedua, hati yang ikhlas. Yang ketiga, menjaga waktu dan batas-batasnya. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. Kelima, menyingkirkan gambar, tulisan atau apa saja yang mengganggu khusyuan sholat. Yang keenam, memakai pakaian kita yang terbaik. Yang ketujuh, menyesal tanpa sedih. Yang kedelapan, melakukan dengan khusyuk. Ya. Dilanjutkan. Kelompok berikutnya siapa lagi? Kamu bertanya kemana? Silakan berdiri supaya tahu pertanyaannya. Ke sana. Kelompok 2. Apa pengertian berzikir? Zikir Berdiri, jawabnya supaya enak. Ayo, gimana? Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan maju ke depan. Ya, sebutkan dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Alifa, perwakilan dari kelompok 5. Saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok saya tentang adab berzikir. Adab berzikir ada 7, yaitu 1. Ikhlas, 2. Merendahkan suara, 3. Berzikir dengan zikir dan wirid, 4. Mencoba memahami maknanya, 5. Duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci, 6. Mewangikan pakaian dan tempat, 7. Memilih tempat yang agak sunyi. Sekian dari diskusi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Irwansyah, suka dipanggil Jaki. Saya di sini mewakilkan dari kelompok 2. Berdirinya saya di sini untuk memaparkan hasil diskusi saya, yaitu tentang pengertian zikir. Zikir merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu lezakara, yang berani mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, dari hasil presentasi dari kelompok ini, siapa yang akan memberikan sanggahan ataupun pertanyaan kelompok ini? Ya, siapa dari kelompok mana ini? Dari kelompok 4. Ya, silakan tanyakan. Apakah ada dalil dalam berzikir? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Ya. 4, Ya. yaitu dalil dalam berzikir, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu adzurullaha dzikran katsiran. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya, tepuk tangan. Baiklah ya, karena sudah selesai, Bapak akan menanyakan ya dari materi-materi tersebut ya. Ini adalah refleksi buat kalian. Yang pertama, materi apa yang sudah kalian paham? Ya, tuh. Yang kedua, materi apa yang menarik bagi kalian? Yang ketiga, materi apa yang belum kalian paham? Yang keempat, masihkah ada kesulitan dalam memahami adab sholat dan zikir? Silakan kalian refleksikan materi apa yang kalian belum paham, materi apa yang menarik bagi kalian, materi apa yang belum kalian paham, dan masihkah ada kesulitan dalam memahami adab sholat dan berzikir. Sebelum pulang, kita menyanyikan lagu nasional dulu supaya tumbuh di dalam pribadi kamu itu rasa nasionalis kamu. Silakan kalian berdiri ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Siap ya? Ya, siap. Ayo. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka kebatinan jaya. Indonesia sejak dulu dan hati puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sudah masih berdiri, siap? Kita berdoa dulu sebelum pulang. Mudah-mudahan belajar kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kami untuk